Bumi, rumah kita bersama, tempat bersandar bersama bagi manusia dan semua makhluk di dalamnya. Bumi tidak berucap kata, namun secara nyata terus memberi, menopang dan menghidupi seluruh manusia beserta makhluk hidup di atasnya. Bumi tidak memilih, tidak membedakan, terus-menerus berdedikasi agar kita semua penghuninya dapat menikmati kehidupan yang bahagia dan berkecukupan. Kita adalah anak-anak bumi. Mencintai, merawat, dan melindungi bumi beserta seluruh isinya adalah sama dengan mencintai kehidupan kita sendiri. Karena tanpa bumi, tidak ada kita hari ini. Sejarah mencatat, manusia telah melewati berbagai bencana dan penderitaan yang disebabkan rusaknya alam, serta munculnya persaingan dan pertikaian antar sesama, antar suku, antar keyakinan, golongan, ras, dan warna kulit. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak kehancuran. Pernahkah kita merenung, sebenarnya apa sumber permasalahan semua ini? Tidak dapatkah kita semua hidup dengan bahagia bersama? Adakah cara untuk hidup harmonis dengan alam dan bumi? Masa depan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita ingin kehidupan yang lebih baik. Kita ingin kehidupan yang bahagia, keluarga yang rukun, dan masyarakat yang harmonis. Namun, kerusakan alam dan peradaban yang tidak mendukung kelestarian dan keberlangsungan kehidupan bumi telah mengancam kehidupan kita dan semua makhluk. Konsep nilai hidup yang lebih menjunjung materi telah mematikan makna kehidupan yang tidak ternilai itu sendiri. Bahkan, moralitas yang sempit telah membuat manusia saling bertikai. Bumi sanggup menghidupi semua kehidupan di dalamnya tanpa kekurangan suatu apapun. Namun bumi tidak akan sanggup memenuhi hasrat keserakahan dari seorang manusia. Teladani bumi. Semestinya kita juga belajar memberi dan hidup bersahaja. Mari saling berbagi kasih sayang dan saling melindungi. Tiada lagi benci dendam antara aku, engkau, dan dia. Marilah hidup penuh berkah bersama di atas bumi. Mari bergabunglah bersama komunitas anak-anak bumi. Bersama-sama memperjuangkan cita-cita, wujudkan kebahagiaan, kerukunan, dan kehidupan bersama yang indah dan harmonis. Apapun latar belakang kita, bersama saling bergandengan tangan, sebarkan energi yang positif, saling menguatkan, saling bersinergi, agar masa depan kita semakin cerah dan penuh berkah. Selamat berjuang saudara-saudara sebumi. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Selamat malam semua, terima kasih bisa bergabung. Teman-teman sudah melihat video Anak Bumi. Memang kita semua semestinya saling berbagi kasih sayang, melindungi bumi, hidup penuh berkah, mewujudkan kehidupan yang indah dan harmonis di muka bumi, dengan terus menjaga bumi bersama. Bersyukur kita pada malam ini bisa bergabung dengan Ibu Yofi via online, walaupun beliau jauh ya, mungkin kita ada yang dari Denpasar, ada yang dari Bogor, dari Bali, semua berkumpul di sini. Gitu. Beliau adalah seorang diet planner juga di Natural Wellness, yang kebetulan posisinya itu di Batam, Cafe Healing Food di Batam yang didirikan sejak 2013. Beliau juga sering mengadakan seminar, ada healing food touring. Sayangnya kegiatan tersebut mungkin banyak berkurang selama pandemi. Tujuannya di sana didirikannya itu untuk memberikan contoh bagaimana mencegah penyakit atau mengembalikan kesehatan yang sesungguhnya memang milik kita dengan sesuatu yang alami. Itu yang mungkin selama ini kita sudah lebih sering
abaikan ya, lebih banyak mungkin kita makan olahan, udah keenakan makan instan, ya segala serba mudah. Kita lupa kalau ternyata yang alami itu luar biasa manfaatnya. Kita langsung undang saja ya, kita sambut di sini. Nah, Ibu silakan hadir. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Apa kegiatannya Bu akhir-akhir ini? Hari ini saya mengisi 3 seminar ya, yang 2-nya offline, yang satunya sharing di sini, kita online. Sharingnya tentang plant-based whole food, makanan utuh alami. Supaya nggak makin malam ya, kita mulai aja, silahkan. Terima kasih semuanya untuk kesempatan ini, saya bisa sharing di sini, senang sekali ya punya kesempatan seperti ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya ingin bertanya, pertanyaan yang sangat gampang sekali, untuk apa kita makan? Silakan, silakan berinteraksi. Biar nggak pingsan. Biar nggak pingsan. Apa di chat aja? Boleh. Untuk kelangsungan hidup, Untuk menyambung hidup. Iya, yang paling nomor 1 adalah untuk kelangsungan hidup ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita hidup untuk apa? Loh, kita hidup untuk apa? Untuk saling tolong menolong. Oke, lagi. Bermanfaat bagi orang banyak Bu. Mantap, lagi. Untuk menjadi diri yang lebih baik. Oke. Menjadi berkat bagi sesama. Keren. Sehat. Oke. Nah, kita punya ya, setiap orang punya tujuan hidupnya masing-masing. Itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya bebas. Memang setiap orang tidak bisa, ya kita semua nggak bisa disamaratakan ya. Tapi yang paling jelas adalah bagaimana atau yang mana lebih mudah kita mencapai tujuan hidup kita dengan kondisi sehat atau dengan kondisi sakit. Mana yang lebih mudah? Sehat Bu. Mantap. Oke. Apa yang kita harapkan dari makanan? Kalau hari ini kita akan banyak berbicara tentang makanan. Lalu kita mengatakan bahwa kita membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidup. Apa yang kita harapkan dari makanan ini supaya kita bisa berlangsung hidup? Jadikan makanan kita sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Oke. Jadi makanan itu obatnya kita ya. Yang Anda harapkan adalah obat dari makanan itu. Ada yang lain silakan. Sehat dan enak. Untuk berlangsung dengan sehat. Untuk menutrisi tubuh. Oke. Sehat, enak, murah. Wow. Tumbuh dan berkembang. Oke. Tentunya yang kita butuhkan adalah nutrisi ya. Nutrisi itu sama dengan gizi, jangan keliru. Saya pernah selesai memberikan seminar gitu ya. Nah, ada pertanyaan yang masuk. Bu, kalau misalnya saya ngikutin pola makan padat nutrisi, bagaimana dengan gizi saya? Pertanyaannya seperti gitu. Nah, jangan keliru ya. Nutrisi adalah gizi, gizi adalah nutrisi, sama. Ya, sama. Oke. Apa itu nutrisi? Ada yang tahu? Ada yang yakin? Wah, kalau tadi pertanyaannya gampang ya. Oke. Zat yang menyehatkan kebutuhan dari tubuh kita. Oke, boleh. Senyawa-senyawa, elektron, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk membangun tubuh kita, memperbaiki tubuh kita. Itu adalah nutrisi. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa dunia ini terbentuk dari rangkaian elektron dan molekul. Dan singkatnya aja kita sebut sebagai kimia. Nah, dari kimia ini terbentuk ribuan, puluhan ribu, ratusan, bahkan sampai triliunan rangkaian. Dan salah satu rangkaian itu adalah tubuh kita ini.
Wah, kita adalah bagian dari dunia ini, kita bagian dari elektron dan molekul ini, kita bagian dari rangkaian yang ada di dunia ini. Kita luar biasa bukan? Ya, sangat luar biasa. Nah, bayangkan, seandainya elektron ini atau senyawa-senyawa yang ada di muka bumi ini, pada saat dia berfungsi bagi tubuh kita, kita sebut dia sebagai nutrisi. Setuju? Dan pada saat senyawa yang serupa tetapi tidak bermanfaat untuk tubuh kita, kita sebut dia sebagai toksin. Boleh? Boleh ya? Kita setuju ya? Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara, kita bagi menjadi dua, toksin dan nutrisi. Baik. Dari mana kita mendapatkan nutrisi? Tentu dalam pikiran kita langsung mengatakan, dari makanan dong, ya kan? Bukan hanya makanan, dari makanan, minuman, udara, semuanya bisa mendatangkan nutrisi. Loh, udara? Iya, benar. Dari udara. Waktu kita bernafas, apa yang kita dapatkan? Oksigen ya. Sekarang, pernahkah teman-teman membaca atau mengetahui orang yang bisa hidup tanpa makan dan minum? Berapa lama mereka bisa hidup? Pernah? Secara ilmiah, ini tertulis bahwa sekitar 7 hari. Sekitar 1 minggu kita bisa hidup tanpa makan dan minum. Tanpa makan dan minum. Kalau tanpa makan aja, kayaknya bisa lebih lama. Tapi kalau tanpa makan dan minum, itu bisa sekitar 7 hari. Nah, tapi ternyata di muka bumi ini ada orang-orang yang mampu mengaktifkan sebagian lagi dari otaknya ini, kemudian dia mampu menggunakan udara, menggunakan pernafasannya, mengubah apa yang dia terima menjadi nutrisi bagi tubuhnya. Tentu kita belum sampai ke sana ya. Tidak semua orang bisa mengaktifkan bagian otak seperti itu. Tapi itu adalah kemewahan yang sebenarnya bagian dari diri kita. Ingat, kita adalah bagian dari muka bumi ini. Kita adalah bagian dari konten bumi ini. Kita tidak terpisah. Jadi kita itu sama. Molekulnya sama, cuma rangkaiannya yang berbeda. Oke, tapi kalau kita perhatikan bahwa nutrisi ini bisa masuk lewat makanan, minuman, dan udara, toksin juga bisa masuk melalui makanan, minuman, dan udara. Sama. Oke, lanjut. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita bisa melalui pencernaan. Kalau makanan, minuman pasti melalui pencernaan, ya. Tapi yang kita hirup itu juga masuk ke dalam paru-paru kita. Dia langsung beredar di dalam tubuh kita. Lebih cepat daripada pencernaan. Karena di pencernaan masih ada filter. Kita makan sesuatu, lalu misalnya kita terjadi sesuatu yang tidak baik ikut masuk, mungkin kita akan menceret misalnya gitu ya. Nah, pada saat kita menerima sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita, pencernaan kita ini menyaring. Dia memisahkan lalu dia mengeluarkan dari tubuh kita. Makanya kita buang air berkali-kali sampai bersih. Ya, jadi kalau misalnya kita kena serangan diare, itu jangan langsung panik. Itu adalah membersihkan tubuh kita dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh tubuh ini. Jadi, kalau kita keracunan seperti itu biasanya lebih aman daripada dia masuk langsung lewat hidung atau dia masuk langsung lewat kulit kita. Kalau dia masuk lewat kulit dan pernafasan kita itu langsung masuk ke dalam tubuh kita. Tidak ada filter lagi. Ya, jadi nutrisi bisa masuk melalui pencernaan, paru-paru, kulit, tetapi racun juga demikian. Toksin juga bisa masuk dari 3 channel ini. Paham ya? Next, jadi dari sini kita bisa menciptakan sehat atau sakit. Kita bisa dan boleh memilih apa yang kita inginkan. Karena kita punya kuasa, kita punya kemampuan mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, yang bisa kita kendalikan biasanya adalah makanan dan minuman. Tapi kalau dari udara susah sekali, ya kan? Nah,
Bayangkan aja, sekarang kita kan di rumah masing-masing, atau mungkin ada yang di kantor, atau mungkin ada yang di sekitar belum sampai di rumah gitu ya. Tapi misalnya, tetangga kita lagi masak enak-enak nih, aromanya sampai di hidung kita. Langsung kita hirup. Oke? Lalu, sebentar kemudian ternyata di rumahnya mungkin banyak nyamuk atau kecoak atau apa, lalu dia semprotkan baygon. Dia semprot banyak sekali baygonnya. Aroma baygon juga datang sampai ke hidung kita dan kita tahu, oh ini ada baygon. Bisa nggak kita katakan sama tetangga kita, tolong dong ini aroma baygonnya tolong disimpan sana aja, pakai sendiri aja, jangan sampai ke rumah saya. Gak bisa kan? Nah, ini yang tidak bisa kita kontrol. Melalui udara, lingkungan, kebanyakan tidak bisa kita kontrol. Tapi yang paling bisa kita kontrol adalah makanan dan minuman. Bahkan bisa sampai 100% kontrolnya kita terhadap makanan dan minuman. Oke? Nah, pada saat kita mengalami kecelakaan, tubuh kita mengalami kerusakan. Langsung, detik itu juga. Langsung. Tidak ada tunggu-menunggu. Kalau terjadi kecelakaan, entah itu kecelakaan kecil, entah itu kecelakaan besar, tapi dia menyebabkan tubuh kita rusak. Mungkin rusaknya sedikit, mungkin rusaknya banyak, tergantung. Salah satu contoh yang paling ringan. Kita di dapur, ya. Kita di dapur, terus ada pisau. Tidak sengaja kita menyentuh pisau itu, robek tangan kita, itu kecelakaan. Bagian dari tubuh kita ini rusak, iya kan? Tetapi kecil. Nah, sebaliknya, yang namanya penyakit itu tidak pernah terjadi seketika, selalu ditabung sejak waktu yang cukup lama. Entah dia ditabung dalam kandungan, atau dia ditabung sejak kita lahir, atau beberapa waktu setelah kita dilahirkan. Kebanyakan penyakit itu datang ditabung sejak usia kanak-kanak. Bukan, sejak usia bayi. No, di atas 6 bulan. Nah, bener ya. Kalau misalnya udah usia 6 bulan ke atas itu, orang tua udah mulai bertanya-tanya, ini anak saya mau saya berikan perkenalan dengan makanan padat. Jadi biasanya dikasih bubur gitu ya, dikasih bubur, atau nanti udah agak besar sedikit itu dikerokin pepaya atau dikerokin pisang, dibikin hancur lalu dikasih makan gitu kan ya. Tapi misalnya dari bubur ini, kita nggak pernah tahu apa yang akan dicampurkan orang tua kita ke dalam bubur itu, benar? Ada yang mencampurkan kecap, ada yang mencampurkan kaldu, ada yang mencampurkan lain-lainnya. Dan itu semua bisa jadi toksin bagi tubuh kita, apalagi tubuh kita yang masih mungil, itu adalah toksin bagi tubuh kita. Kemudian pada saat kita sudah mulai lebih besar lagi, waktu orang tua kita sedang makan, lalu kita datang kepada mereka, nih yang udah punya anak-anak juga sama nih ya, wah anaknya udah di atas mungkin sekitar 1 tahun gitu, lalu kita sedang makan, anak-anak ini datang, anak kita datang pada kita suapin enggak? Suapin dikit dong gitu ya, biar dia nggak rengek-rengek, dia minta gitu, kasih sedikit, kasih sedikit. Di dalam makanan itu ada apa? Nah, semua yang ada di dalam makanan itu masuk ke dalam tubuh si kecil ini, dalam tubuh kita yang waktu kita masih kecil, atau dalam tubuh anak kita yang masih kecil. Jadi tubuh kita ini kan luar biasa sekali. Pada waktu kita masih kecil, pada waktu kita masih baru, tubuh kita ini mampu menangani masalah-masalah yang diberikan. Karena itu juga datang dalam bentuk jumlah yang kecil. Jadi tubuh kita bisa memperbaikinya dengan cepat sekali atau menyimpannya. Menyimpannya di suatu tempat di bagian tubuh kita ini. Itu namanya residu. Dan residu ini bisa terus disimpan selama puluhan tahun. Maka terjadilah penyakit. Nah, semua ini bisa diperbaiki dengan nutrisi. Semua ini bisa diperbaiki lebih cepat kalau kita selalu memberikan nutrisi yang lebih padat, yang lebih baik ke dalam tubuh kita. Baik, nutrisi apa saja yang dibutuhkan tubuh kita untuk kelangsungan hidup? Nah, begitu kan pertanyaan berikutnya.
Kalau kita bicara tentang nutrisi secara umum ya, kita mengenal yang namanya makro dan mikro. Makro itu adalah jumlahnya besar, biasanya kita makan dalam jumlah yang lebih banyak. Sementara mikro itu jumlahnya lebih sedikit. Dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Tetapi jenisnya bisa banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Semua nutrisi ini bisa datang baik dari nabati maupun dari hewani. Bisa datang dari dua sumber ini. Dan nutrisi ini bisa rusak, bisa berubah, berkurang, atau hilang bila kita proses berlebihan. Nah, baik dari nabati maupun hewani kita bandingkan ya. Kita bandingkan hari ini supaya teman-teman bila ingin mengadopsi makanan nabati, plant-based, Anda bisa melihat bahwa Anda tidak perlu khawatir. Kalau teman-teman masih mengkonsumsi hewan-hewani dalam jumlah yang banyak, nanti teman-teman silakan bandingkan kembali apakah ini benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, jadi nanti pada akhir cerita ini teman-teman akan punya gambaran. Oh, bagaimana saya bisa meningkatkan kesehatan tubuh saya? Kalau sudah punya keluhan, bagaimana supaya keluhan ini nanti bisa lepas, hilang dari tubuh saya? Oke, kita lanjut. Baik, kita masuk pada ini yang paling umum ya, yang paling umum sekali yang ada di yang paling dipahami oleh masyarakat kita lah. Kemanapun kita pergi, orang tahu yang namanya karbohidrat. Karbohidrat, protein, dan lemak adalah makro, nutrisi makro. Dan paling banyak dibicarakan di mana-mana. Bahkan oleh siapapun, mereka bisa membicarakan hal ini. Karbohidrat, protein, dan lemak. Baik, yang pertama kita lihat karbohidrat. Di dalam nabati ada karbohidrat, tetapi di dalam hewani tidak ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi, sumber tenaga bagi tubuh manusia ini sebagai sumber utama energi bagi tubuh kita. Bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Dia yang nomor satu. Protein maupun lemak juga bisa bersumbangsi memberikan energi, tapi itu energi cadangan. Bila karbohidrat di dalam tubuh kita tidak ada atau tidak mencukupi, baru ditarik dari lemak dan protein. Oke? Nah, banyak juga teman-teman yang mengatakan, saya kalau nggak makan daging, itu saya nggak kenyang. Benar nggak sih sebenarnya? Tidak. Yang mengenyangkan kita bukan daging. Nah, kalau kita perhatikan, benar nggak sih orang ini cuma makan daging? Apa dia makan daging sama nasi? Atau makan daging sama mie? Mungkin ya. Selalu ada kawan-kawannya. Nah, itulah kumpulan itu yang membuatnya kenyang. Terutama karbohidrat ini membuat seseorang lebih gampang kenyang. Bayangkan aja kita sedang lapar, lalu kita dikasih permen. Begitu kita mengecap permen ini, selesai nggak masalah lapar kita? Selesai kan ya? Tertunda. Itu karena fungsi karbohidrat ini sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita lihat ini adalah contoh karbohidrat. Dan ini adalah contoh karbohidrat yang bagus untuk tubuh kita. Lihat, bukan hanya beras, bukan hanya nasi yang bisa menjadi sumber karbohidrat. Umbi-umbian, kentang, labu ini juga bisa menjadi karbohidrat. Tapi yang paling unik, yang sering terlupakan atau tidak diketahui adalah buah-buahan juga memiliki banyak sekali karbohidrat di dalamnya. Oke, buah-buahan juga punya karbohidrat dan ini adalah karbohidrat kompleks. Bila ada waktu nanti akan kita bahas karbohidrat kompleks, ya. Berikutnya adalah protein. Apa perbedaan protein nabati dengan protein hewani? Sama-sama protein, sama-sama membangun bagi tubuh kita ini. Dia memperbaiki, membangun, maintenance ya. Kemudian kalau ada yang rusak, ya udah dia gantikan. Seperti itu, fungsi protein. Nah, kita lihat. Pada nabati, kami selalu menyebutkan protein bersih.
Untuk hewani, kami selalu menyebutkan protein kotor. Kenapa demikian? Kenapa ada embel-embel bersih dan embel-embel kotor? Baik, saya berikan satu ilustrasi. Misalnya Anda ingin membangun satu dinding. Katakan dinding yang ada sekarang Anda robohkan, entah karena urusan apa, kemudian Anda berpikir untuk membangun kembali dinding itu. Pertanyaan saya, apa yang harus Anda siapkan? Semen, bata, mungkin kerikil, batu-batu ya, mungkin seperti itu, dan air. Ya, umumnya kita membutuhkan bahan seperti ini, dan ini adalah bahan baku untuk membangun. Bahan baku ini ada pada nabati, disebut sebagai protein nabati. Oke? Seandainya hari ini Anda tidak ingin membeli bahan-bahan seperti yang saya sebutkan tadi, tapi Anda memilih mengambil tembok yang lain yang memang tidak digunakan, tetapi ada di halaman belakang rumah Anda. Dinding itu Anda pindahkan untuk menutup ruangan Anda yang tadi ingin Anda bangun kembali. Bisa nggak? Bisa saja ya? Bisa saja. Tapi apa yang harus Anda lakukan? Dari pertemuan tadi sore, tadi pagi juga, banyak sekali yang mengatakan bahwa mereka bisa ngebor. Oke, mereka bisa ngebor. Kemudian mereka bisa hancurkan lalu ngambil puingnya. Bongkahan itu sebagai pengganti bata. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kalau langsung dipindahkan gimana? Boleh-boleh saja, tapi mungkin tingginya, size-nya, ketebalannya, besarnya, lebarnya itu mungkin tidak sama. Ya, jadi kalau mungkin tidak sama, tentunya kita nggak bisa menggunakannya. Nah, jadi kalau misalnya Anda mengambil dinding yang lain, bongkahan yang lain untuk digunakan membangun dinding yang baru, itu seperti Anda menambahkan banyak sekali pekerjaan dan Anda juga menambahkan banyak sekali kotoran di dalam tubuh Anda. Puing-puing, sisa-sisanya itu, debu-debu itu ibarat sampah kotoran yang ada di dalam tubuh Anda yang tidak diperlukan, lalu Anda harus mengeluarkannya dari tubuh Anda. Nah, seperti itu. Makanya kenapa protein hewani jatuhnya ke protein yang kotor. Protein yang menuntut tubuh kita, organ kita, sistem kita melakukan pekerjaan lebih banyak sebelum dia bisa digunakan. Seperti itu. Oke? Ini contoh protein. Protein nabati bisa Anda dapatkan dari kacang-kacangan, biji-bijian, itu semuanya bisa ya. Jadi di dalam sayur-sayuran juga bisa Anda dapatkan sumber protein. Protein di dalam sayuran, iya benar, di dalam sayuran juga ada protein. Mungkin kalau teman-teman yang pernah membaca ya, asam amino itu juga protein. Ya, jadi itu adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan yang bisa tubuh kita gunakan dan kita namakan sebagai protein.